pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bertemu lagi dengan saya Ihsan Wahyudi SPD, calon guru penggerak angkatan 10 kelompok 1037 SDN 1 Dasantreng, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dengan Bapak Fasilitator Bapak Haryadi SPD MPD dan Ibu Pengajar Praktik Ibu Ida Hermayana SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah tentang bagaimana cara pengambilan keputusan jika mereka mengalami dilema etika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Kepala? Alhamdulillah hari ini sehat, baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, yang mudah-mudahan kita tetap sehat selalu ya. Amin, amin, amin. Jadi begini Bu Kepala, di sini saya bertugas akan mewawancarai atau bertanya tentang bagaimana Ibu Kepala mengambil keputusan ya, selama mengabdikan diri atau menjadi kepala sekolah khususnya di SDE 1 Dasantreng. Siap. Nah, siap Bu ya? Iya siap, insya Allah nanti akan dijawab apa yang ditanyakan, insya Allah kalau bisa dijawab seperti itu. Jadi pertanyaan yang pertama Ibu Kepala, bagaimana Ibu mengidentifikasi ya kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau moral begitu? Oh iya, kalau melihat pertanyaannya kayaknya ya pertanyaan yang membutuhkan jawaban karena terkait sama etika dan bukan moral. Ya, bujukan moral ya, seperti itu. Ya, berat pertanyaannya memang sesuai dengan bagaimana kita akan memutuskan sesuatu yang terkait sama etika dan bagaimana hati kita seperti itu ya. Biasanya yang Ibu lakukan di sekolah itu selaku kepala sekolah di SDN 1 Dasantreng itu Ibu punya catatan khusus, artinya jurnal pribadi Ibu terkait sama kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang membutuhkan penyelesaian. Catatan itu bersifat ada yang mungkin penyelesaiannya bisa secara terbuka, yang seperti Pak Guru sering lihat ketika ada kasus. Kemudian ada yang bersifat khusus yang mungkin itu penyelesaiannya secara pribadi seperti ini, tidak dibuka di umum seperti itu. Itu untuk menjaga si yang berkasus seperti itu. Kemudian bagaimana cara Ibu mengidentifikasi mungkin suatu saat Pak Kepala yang akan suatu hari nanti akan menjadi kepala sekolah, mungkin bisa akan mengadopsi cara ini, mungkin ini baik. Seperti ketika ada permasalahan itu memang kita punya catatan ya, yang itu yang harus kita tahu bagaimana kasusnya, kemudian bagaimana bentuk penyelesaiannya yang tepat. Apakah itu bisa kita selesaikan secara terbuka atau memang harus secara pribadi ya. Apalagi ini terkait sama kasus-kasus yang memang membutuhkan etika kita, bagaimana menyelesaikannya. Kemudian bagaimana ketika terkait sama bujukan ini melawan perperangan hati nurani seperti itu. Jadi itu pertama kita punya jurnal untuk catatan khusus yang mungkin hanya kita yang bisa baca, tidak bisa dibaca oleh orang banyak. Kemudian
ada juga dari guru piket, dia punya catatan kejadian atau kasus di sekolah juga. Siapa tahu dari sana nanti kita juga mendapatkan permasalahan atau kasus yang memang membutuhkan penyelesaian yang terkait sama dilema etika dan moral itu. Kemudian yang kedua, dari guru kelas dia punya catatan juga. Kemudian saat ini kan Pak Guru sudah ketahui ya, kita sama-sama laksanakan bahwa kita punya tim ya, tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah berikut dengan agennya. Agennya juga punya jurnal dari itu, dari kasus-kasus yang ada itu mungkin terjadi ya, kalaupun saat ini mungkin kecil ya, kita lihat presentasi kejadiannya kasus-kasus itu. Dari itu kita bisa identifikasi kasus yang perlu penyelesaian itu. Baik, berarti Ibu sudah punya tulisan catatan. Iya, punya catatan. Iya. Juga di balik itu ada juga catatan guru piket, ya, bahkan guru piket. dari anak-anak juga sudah punya. Ya, punya jurnal ya, agen sangat luar biasa. Baik Bu Kepala, kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang jadi tanggung jawab Ibu tentunya, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama atau sama-sama mengandung nilai kebajikan begitu. Ya. Bagaimana? Kalau di sini Ibu hanya memperkuat saja jawaban ini ya, karena yang keseharian kan Pak Guru lihat bagaimana Ibu mengambil keputusan ketika memang ada dua kepentingan dan dua-duanya punya nilai kebajikan dalam kegiatan-kegiatan kita di sekolah terutama kan. Tentu yang akan kita ambil adalah kita melihat dulu kepentingan yang mana yang mempunyai kebajikan yang lebih banyak dan kebermanfaatannya atau dampaknya lebih banyak, dampak baiknya lebih banyak kepada peserta didik terutama. Itu yang kita ambil di antara dua kepentingan itu. Jadi baik, berarti di dua kepentingan itu ya, akan lebih melihat kemaslahatan yang lebih banyak ya. Betul. Ya, kita lihat dulu yang satu dampaknya atau kebajikan yang ada di dalam kepentingan ini. Kemudian yang kedua ini mana yang lebih banyak, tentu kita akan timbang-timbang gitu. Seperti itu. Ya, baik, kita lanjut Kepala. Bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan selama ini? Kalau di sekolah juga sama seperti yang Pak Guru lihat ya, apa yang kita butuhkan untuk menjadi catatan untuk kasus-kasus seperti yang di sekolah kita, terutama selaku kepala sekolah tentu kita punya catatan sendiri ya, catatan pribadi kita lah tentang kasus-kasus yang ada di sekolah, walaupun kecil kejadiannya di sekolah, tapi paling tidak kita punya rekaman. Itu yang pertama. Siapa tahu selaku kepala sekolah kita juga punya melihat sendiri kasus itu. Kemudian yang kedua, guru piket yang bertanggung jawab pada hari tertentu mempunyai tanggung jawab untuk mencatat kasus yang terjadi pada saat mereka bertugas. Kemudian demikian juga di kelas, ketika mereka guru-guru mengajar, dia juga punya catatan. Kemudian sekarang ini sekolah kita punya tim kan, tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Itu juga punya rekaman, termasuk agen dan jejaringnya itu dia punya rekaman atau jurnal seperti itu. Dari semua catatan itu, jika ada kasus tentu kita akan selanjutnya memilah kasus mana, bagaimana penyelesaiannya seperti itu. Kemudian jika permasalahan itu atau kasus itu bisa kita selesaikan secara terbuka, tentu akan dilibatkan semua pendidik. Kemudian ada permasalahan yang diselesaikan secara pribadi, ya kita selesaikan secara pribadi seperti itu. Kemudian permasalahan yang kita selesaikan secara bersama, kita ambil keputusannya secara bersama. Kemudian nanti bila perlu kita membuat perjanjian
perjanjian tentang hasil keputusan itu kepada yang berkasus seperti itu. Baik ya. Kita lanjut Bu Bala. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ya di dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Kembali ke yang pertama tadi ya, ini terkait sama dilema etika. Berarti kita memutuskannya itu berdasarkan ini ya, terjadi perperangan di dalam hati nurani. Ketika kita mau memutuskan ini, ada faktor-faktor tertentu yang terbersit ketika mau putuskan ini begini, ketika putuskan ini akan terjadi ini. Kemudian Pak Guru lihat sendiri sudah, kalau misalnya kita memutuskan sesuatu yang kita tegas harus mengatakan, tetapi ini kadang berperang, bergejolak di dalam hati. Jadi untuk keputusan yang paling efektif, kita keras juga tidak bisa, sepertinya menghukum juga tidak bisa, lebih kepada pendekatan hati saja. Mungkin seperti pelajarannya yang ada istilah restitusi itu, mungkin lebih kepada pendekatan yang kita ambil itu. Jadi sudah mulai kan kita terapkan, lebih baik kita mendengar dulu dari yang berkasus seperti itu. Untuk selanjutnya Bu Bala, hal-hal apa yang selama ini yang Ibu menjadi tantangan ya, menjadi tantangan di dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika, tantangannya begitu. Ini pertanyaan yang paling paling tepat, artinya yang mengena sama diri Ibu ya. Tantangan itu tidak dari luar ketika Ibu akan mengambilkan keputusan yang terkait sama kasus dilema etika dan bujukan moral. Ini dari awal lihat itu, wah ini tantangannya memang dari dalam diri. Bagaimana keberanian kita untuk mengambil keputusan, kemudian bagaimana ketepatan kita di dalam menyelesaikan kasus yang terkait sama dilema dan bujukan moral itu. Tantangan dari dalam diri. Itu aja yang terbesar tantangannya. Baik, berarti tantangan dari dalam diri ya. Dalam pengambilan keberanian untuk mengambil keputusan yang terkait sama kasus yang dilema ya. Baik, Bu Bala, untuk selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu di dalam sebuah penyelesaian kasus etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal begitu untuk menyelesaikan kasus tersebut begitu? Kasus di sekolah kan kita tidak bisa prediksi kapan terjadinya ya, tetapi terkait sama jadwal tergantung dari kasusnya. Ketika misalnya kasus itu Ibu lihat sendiri kejadiannya di depan Ibu, tentu Ibu sudah tahu kan penyebab apa. Jadi mungkin bisa diselesaikan langsung, tetapi tidak langsung Ibu yang akan memutuskan. Kan kita punya tim pencegahan. Kemudian kita punya guru kelas seperti itu. Tetapi paling tidak ketika kejadian itu ada di depan Ibu, ya bisa kita selesaikan di tempat itu. Tetapi tidak di tempat kejadian, tentu kita akan mencari tempat yang representatif, yang bisa ada perlindungan sedikit lah kepada yang berkasus itu ya, supaya tidak ada tambah moralnya begitu dia kejadian atau apa kasusnya langsung di sana, sementara orang banyak akan menyaksikan dan sebagainya, mungkin itu kurang tepat. Jadi kita akan memilih tempat yang representatif gitu, yang aman lah seperti itu. Apalagi terkait sama kasus yang mungkin pribadi sifatnya, ya Ibu tidak akan menyelesaikan di tempat itu, akan mengambil tempat yang lebih nyaman, aman gitu, tetapi tidak terjadwal, kecuali
permasalahan itu, kasus itu tidak Ibu lihat sendiri berdasarkan dari identifikasi dari buku kasus, mungkin Ibu akan meminta tim yang akan mencari keterangan yang lebih jelas. Apa sih sebenarnya kejadiannya, baru kita bisa selesaikan kapan, gitu. Kapan kita akan selesaikan masalah itu, gitu. Nah, baik, berarti tergantung bagaimana kasusnya. Benar, ya. bagaimana kasusnya. Ya, sekiranya kapan bisa diselesaikan. Ya, kalau kasus itu memang emergensi sifatnya, ini harus segera. Ya harus segera diselesaikan seperti itu. Kalau sudah jelas permasalahannya, kalau masih belum jelas, jangan tiba-tiba, tapi kita harus prosedurnya cari dulu kebenarannya. Minta Pak Guru, minta tim, telusuri apa sih sebenarnya supaya keputusan kita tepat gitu. Baik, untuk selanjutnya Bu Kepala, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu di dalam pengambilan keputusan, khususnya di dalam kasus-kasus dilema etika itu? Oh, kalau ini juga pertanyaannya sebenarnya Pak Guru juga bisa menjawabnya, tetapi tidak apa-apa Ibu yang akan sedikit menguatkan di sini. Kalau disebut orang, tentu di sekolah ini Ibu punya guru yang memang sering Ibu panggil ketika ada kasus ini terkait sama bagaimana loh menyelesaikannya, ini kok hati ini tidak enak dan sebagainya. Ya, Ibu punya guru senior yang sering memang Ibu panggil ke ruangan ini ada kasus ini, coba bagaimana penyelesaiannya. Kalau seperti ini kira-kira bagaimana? Pasti minta pertimbangan ke teman, salah satu teman yang senior, termasuk Pak Guru juga yang Ibu mintai kan dari guru agama, bagaimana sih ini kalau penyelesaiannya seperti ini, kan sering Ibu minta ke Pak Guru juga. Kemudian yang kedua, teman-teman yang kita sepisi, kita punya komitmen kerja yang sama untuk sekolah, jadi itu yang mendukung seperti itu. Jadi kerjasama kita. Intinya mempererat atau menjaga menggunakan kolaborasi betul ya senior ya warga sekolah, betul yang satu visi satu tujuan, jadi kita arah gerak kita untuk kemajuan sekolah sama, jadi kita sepaham gitu, saling mendukung, jadi itu yang menguatkan, yang membantu seperti itu. Betul. Baik Bu Kepala, kita sudah di ujung ini ya, terakhir ya, pertanyaan terakhir Bu Kepala, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik begitu ya dari pengalaman di dalam mengambil keputusan dilema etika? Saya catat-catat sedikit tadi ya dari pertanyaan itu, jadi bisa Ibu simpulkan seperti ini. Nadia ya, jadi dari bincang-bincang dari awal itu, kalau boleh saya membacanya seperti ini. Jadi pembelajaran yang diambil dari rangkaian pertanyaan tadi itu ya, saya pakai kacamata ini. Yang pertama adalah identifikasi, saat kita identifikasi kasus itu harus benar supaya bentuk penyelesaiannya juga nanti benar. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika kita mengambil keputusan di antara dua kepentingan yang sama-sama punya kebajikan, kita melihat mana kepentingan yang punya kebajikan lebih banyak dan dampak yang lebih besar terhadap peserta didik kita. Kemudian di dalam prosedur penyelesaiannya juga harus tepat. Ibu rasa seperti itu, harus tepat. Jadi tidak langsung menyelesaikan tanpa mencari penyebab permasalahan yang sebenarnya, supaya ini perlu kehati-hatian gitu, supaya jangan salah mengambil keputusan. Kemudian saat ada kasus atau dilema etika dan bujukan moral itu juga kita perlu punya orang, punya teman ya, punya teman yang kita pandang jujur untuk mengatakan bahwa ini yang baik, ini yang buruk, seperti itu. Jadi perlu kita punya komunitas yang punya komitmen yang tinggi, yang sama seperti itu. Jadi dalam komunitas kita untuk menghadapi atau menyelesaikan kasus
terkait sama dilema etika, terutama dilemanya kepala sekolah. Betul. Ya, kemudian yang terakhir mungkin karena ini kaitannya sama D5 etika, tantangan terbesarnya itu yang dari diri pengambil Diri keputusan, pribadi, ya. terutama pimpinan ini harus punya keberanian ya, melawan kata hati ketika itu memang baik, kalaupun pahit ya udah diputuskan. Seperti itu. Ya. Itu yang terakhir ya, tantangan betul. terbesarnya itu. Ya. Baik, terima kasih Bu Kepala ya. Alhamdulillah dari beberapa pertanyaan itu sangat luar biasa. Penambahan ilmu tentunya untuk saya pribadi, dan mudah-mudahan kedepannya saya bisa menerapkannya Bu Kepala ya. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan perbincangan kita ini senantiasa dicatat sebagai amal ibadah. Amin, Kepala, ya. amin, amin, amin. Lagi sekali terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Ya, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan yang diprogramkan harus dilaksanakan oleh seorang calon guru penggerak ya. Ya, alhamdulillah saya atas nama Hajah Ihsanati Rahmani MPD diberikan tanggung jawab untuk mengelola di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Haramain NWDI Narmada yang beralamat di Lembuak, dan tepatnya di dalam lingkungan lokasi Yayasan Perguruan Pondok Pesantren Nurul Haramain Narmada. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda, Kepala, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah Allah memberikan keberkahan rahmat yang luar biasa sehingga ya kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup rezeki yang Allah berikan. Napas yang kita keluarkan juga, udara yang kita hirup, alhamdulillah. Juga harus Alhamdulillah Bunda. Jadi di sini saya bertugas memberikan beberapa pertanyaan yang dimana kaitannya adalah bagaimana Ibu Kepala menghadapi atau sedang dihadapi dengan kasus-kasus yang dimana selama kepemimpinan Ibu menjadi Ibu Kepala Sekolah pastinya ada kasus-kasus yang sudah dihadapi atau yang dialami begitu. Siap Bu Kepala nggih? Sebentar dulu. Ini kan kalau boleh tahu. Ini terkait untuk apa dulu? Kan kita perlu tahu juga. Ini sebenarnya tugas dari CGP, calon apa guru, itu CGP? Calon guru penggerak. Oh gitu ya. Terus? Calon guru penggerak yang dimana ini sudah sampai di akhir modul. Modul 3.1 yang dimana memang lebih spesifiknya itu dibahas mengenai kepemimpinan ya, bagaimana mengambil keputusan-keputusan yang betul-betul bijak, dalam artian keputusan yang diambil itu tepat begitu. Jadi ini maksud silaturahminya ini untuk mengetahui apa yang bisa saya lakukan atau apa yang pernah saya lakukan sebagai seorang pimpinan lembaga ketika menghadapi kasus-kasus yang terjadi di lembaga pendidikan yang saya pimpin. Gitu maksudnya ini? Betul. Begitu. Ya, insya Allah mungkin nanti bisa kita sharing atau apa ya. Oke. Kita langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Boleh. Ya, jadi pertanyaan yang pertama, selama Ibu memimpin atau menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ini.
terkait dengan tadi saya garis bawahi ada kata dilema etika dan bujukan moral. Kalau kita telaah ke belakang, sesungguhnya dilema etika itu saya rasa sebagai suatu kondisi ya atau situasi seseorang di mana dia diminta untuk mengambil suatu keputusan. Nah, jadi posisi karena dibilang dilema etika, dilema sendiri itu seolah-olah ada pertentangan batin atau pergolakan batin yang ada di sana. Tetapi etika ini adalah suatu aturan baik. Jadi kalau ditilik, dilema etika itu adalah suatu posisi di mana kita harus mengambil keputusan yang terbaik di antara yang baik. Nah, jadi kalau ditanyakan bagaimana saya bisa memposisikan itu, apakah itu dilema etika dan lain sebagainya, tentunya kita harus tahu dulu apa permasalahannya. Ya. Kita harus bisa meletakkan suatu kasus atau permasalahan itu secara proporsional. Sehingga kita nanti bisa menentukan apa langkah-langkah kita selanjutnya. Kita tentu selain sudah menentukan apa kasusnya atau permasalahannya secara proporsional, tentu kita juga akan menanyakan atau tabayun dalam hal ini. Nah, apakah sehingga keputusan yang akan kita ambil itu bukan menjadi keputusan kita pribadi, tapi kita sudah tabayun kepada pihak yang lain yang juga tentunya tahu dengan kejadian atau kasus yang dimaksud. Dan itu bagiannya ya. Sehingga nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena dilema etika, sekali lagi kita diharapkan untuk mengambil satu keputusan yang baik, yang terbaik di antara yang baik-baik. Berarti Bunda ya harus mengetahui dulu ya permasalahan atau kasusnya apa, baru nanti bisa sehingga kita tidak sembarangan mengambil keputusan. Selanjutnya Kepala, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini selama Ibu memimpin, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ini ada dua kepentingan. Ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dalam hal ini sekali lagi tentunya kita akan mengambil melihat permasalahan itu secara proporsional, kemudian kita tabayun, kita datangkan sumber-sumber yang terkait dengan permasalahan sehingga timbulnya kasus, bagaimana kita harus mengambil keputusan itu. Sekali lagi, jadi yang gimana yang saya harapkan tadi bagaimana ya mengambil ya tentunya sekali lagi sama-sama kita baik datangkan gitu. Ya tabayun, kita datangkan orang-orangnya karena contohnya saja ini ada dua kebaikan ya yang sama-sama baik. Nah, tapi kita harus mengambil salah satu. Nah, contohnya kebetulan di lembaga yang saya kelola ini kan ada ini anak-anaknya full day school. Jadi ada juga yang kita pondokkan di sini. Nah, itu juga sekarang kami di lembaga ini, di sekolah kami melakukan silahkan mulai dari kelas 4 kita himbau kepada semua wali murid untuk memondokkan anak-anaknya. Pertama dengan tujuan supaya tentunya pendidikan anak-anak ini yang kita pondokkan ini akan berbeda yang didapatkan dengan yang pulang pergi. Jadi itu. Kemudian yang kedua, kenapa kita minta untuk anak-anak dipondokkan? Supaya kita bisa lebih banyak memberikan pengalaman hidup untuk bekal-bekal hidup mereka di pondok. Jadi banyak hal baik yang akan kita berikan jika anak-anak itu dipondokkan. Nah, dalam hal ini ada orang tua yang memondokkan anaknya dengan alasan yang sudah kita paparkan. Tetapi ada juga orang tua yang minta izin untuk tidak memondokkan anaknya dengan alasan pertama, nanti
kebetulan anaknya ini hanya satu-satunya. Tidak ada yang akan dia jumpai dan lain sebagainya nanti ketika pulang kerja tuh lain sebagainya. Yang berikutnya juga katanya ini anaknya ini sakit-sakitan. Kadang-kadang nanti khawatir tidak bisa cocok dengan situasi pondok. Nah, tentunya ketika menghadapi hal ini sederhana kelihatannya, sederhana. Tetapi dalam ini tentunya kita kembali memberikan pemahaman-pemahaman kepada orang tua sehingga nanti benar-benar bisa, bisa mengambil jalan tengah. Oke, anaknya caranya dia tidak mondok, pulang tidur saja tapi mengikuti kegiatan pembelajaran di lembaga kita yang full day school ini sampai selesai kegiatan pembelajaran di sini. Jadi itu salah satu caranya kita ambil jalan tengah. Nah, bagi wali murid itu baik dan bagi kita juga baik sehingga ketemu. Nah, itu salah satu contoh sederhana yang kita hadapi di sini. Untuk mengambil keputusan yang bijak untuk kemaslahatan bersama. Pembelajaran yang lain juga seperti itu. Baik, Bu Kepala, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur untuk penyelesaian pengambilan keputusan. Ya, betul. Yang pertama kita identifikasi dulu permasalahannya ya. Kemudian kita mencari informasi-informasi yang relevan dan terkait dengan permasalahan yang akan kita carikan solusinya. Yang ketiga, mendatangkan atau tabayun kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan kita ambilkan solusinya. Kemudian berikutnya tentunya kita harus punya komitmen, rasa percaya diri untuk ketika pengambilan keputusan. Yang berikutnya tentunya yang tidak boleh kita tinggalkan adalah karena kita berada di satu siklus, satu komunitas, maka kita harus bermusyawarah dengan elemen-elemen yang ada di lembaga yang kita pimpin. Baik, selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif begitu di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang paling efektif itu ya tadi kita cari informasi yang relevan, yang valid terkait dengan permasalahan yang akan kita selesaikan. Dengan tidak lupa mengidentifikasi secara persis ya mana permasalahan yang akan kita selesaikan. Apakah menentukan waktunya, menentukan hal-hal yang terkait dengan pengambilan keputusan, besar kecilnya permasalahan atau keputusan yang akan kita, solusi yang akan kita ambil. Itu tergantung dari permasalahan. Iya, dan itu tadi kita bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat. Jikapun di sana masih ada dilema, masih ada pertentangan, maka kita sebagai pimpinan harus bisa mengambil sikap yang lebih tegas sebagai pertanggungjawaban kita sebagai pimpinan. Sedikit otoriter di sana ketika kita memandang bahwa ini solusi yang paling tepat, yang lebih tepat dari hal-hal lain yang tepat. Dan kita siap bertanggung jawab untuk keputusan yang kita sudah ambil. Kita lanjutkan untuk selanjutnya. Hal-hal apa saja yang menjadi tantangan untuk Bu Kepala khususnya di dalam pengambilan keputusan gitu, tantangannya. Tantangan yang utama sebenarnya dari sebuah pengambilan keputusan itu kadang-kadang tidak samanya keinginan dari anggota atau elemen yang ada di lembaga yang kita pimpin. Tetapi jika ada perbedaan pendapat, maka tentu kita akan minta argumentasinya, apa sebabnya, apa pemikirannya. Kalau memang bisa dipaparkan dengan alasan-alasan yang logis, yang masuk akal, ya akan kita pertimbangkan. Jadi akan kita musyawarahkan bersama. Tapi sesungguhnya itu
bukan tantangan sebenarnya, tapi justru memacu kita untuk bisa berpikir lebih luas lagi, untuk lebih bisa berpikir lebih bijak lagi. Ya Khususnya namanya kaitannya dinamika, dilema etika. dinamika kita berada di satu komunitas. Nah, Jadi ya bukan tantangan sebenarnya. baik, untuk selanjutnya, apakah selama Ibu memimpin atau dalam pengabdiannya, di dalam penyelesaian suatu kasus, khususnya kasus dilema etika itu, apakah terjadwal begitu, apakah langsung diselesaikan di tempat begitu, bagaimana bentuk atau prosedur yang Ibu jalankan dalam kasus-kasus tersebut? Tentunya sebagai seorang pemimpin yang memang dituntut untuk punya integritas, punya profesionalitas, bisa berinovasi, bisa bertanggung jawab, dan tentunya keteladanan harus kita miliki ya sebagai seorang abdi lah gitu. Nah, dalam hal ini untuk pengambilan keputusan sekali lagi tentunya kita akan mengidentifikasi secara proporsional permasalahannya. Jika permasalahan itu bisa kita selesaikan dalam waktu singkat atau seketika, maka kita akan selesaikan tentunya dengan memanggil yang bersangkutan. Ini kalau dia ringan, contoh saja misalnya kita buka aturan ke anak-anak, jangan buang sampah sembarangan. Tapi anak-anak ini karena mungkin lupa atau lain sebagainya, dia buang sampah sembarangan, maka itu bisa kita selesaikan di tempat. Kita panggil anaknya, kemudian kita permaklumkan, kamu tahu aturnya begini ya, jadi langsung silahkan selesaikan, ambil sampahnya, buang di tempat yang sebenarnya. Jadi itu kan untuk hal-hal yang besar atau yang rumit ya, tentunya kembali kita akan atur iramanya lah di sini, bagaimana kita bisa memposisikan permasalahan itu dan tentunya melibatkan elemen-elemen yang ada atau unsur-unsur yang ada di lembaga pendidikan yang kita kelola. Intinya tergantung dari kasus yang terjadi. Iya, tergantung dari kasusnya. Bunda, untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu di dalam pengambilan keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika? Kita berusaha untuk menanamkan 5 budaya kerja sesuai dengan apa yang diamanahkan juga oleh Kementerian Agama melalui kami di madrasah. Pertama, integritas. Integritas ini kesamaan kata dan pikiran, kesamaan kata, pikiran dan perbuatan. Kemudian yang kedua, profesionalitas. Kita bisa melaksanakan tupoksi kita, tugas kita sejalan sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Jangan kita keluar dari rel. Yang ketiga, inovasi. Jadi kita bisa membangun, meningkatkan kompetensi diri kita. Apakah membuat sesuatu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kita berinovasi. Kemudian yang keempat itu bertanggung jawab. Setelah apa yang kita lakukan dari integritas, profesionalitas, inovasi, kemudian kita bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bertanggung jawab juga terhadap luar diri kita. Yang terakhir itu kepribadian. Kepribadian di sini adalah bagaimana kita bisa menjadi contoh teladan. Jadi ketika kita memberikan nasihat, maka sesungguhnya nasihat itu kembalinya kepada diri kita sendiri. Nah, intinya di sini yang menjadi mempermudah itu adalah komitmen kita bersama, kekompakan, seia sejalan. Bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat. Dan tentunya di dalam agama kita juga sangat dianjurkan wasawirhum fil amri. Wa amruhum sura bainahum. Dan mereka di antara permasalahan bersama mereka musyawarah. Baik, intinya berkolaborasi atau bekerja sama. Tentunya yang pertama kali adalah komitmen di dalam diri ya. Nah, betul, tidak terasa Bu Kepala, alhamdulillah kita sudah di ujung ya.
Untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik khususnya dari dalam pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Jadi pengalamannya sebagai pimpinan kita harus siap menghadapi apa saja ya. Artinya tantangan apa diminta untuk menentukan kebijakan dan lain sebagainya, ya kita harus siap lahir dan batin. Ya, dan tentunya kita niatkan semuanya itu sebagai aman. Dan kita jangan selalu merasa lelah. Karena sesungguhnya lelah atau capek ya, jangan merasa bosan dan lain sebagainya. Capek dan lelah itu sesungguhnya karena 3 faktor. Pertama, menyesali masa lalu. Kedua, terlalu cemas dengan masa yang akan datang. Yang ketiga, mengeluhkan apa yang terjadi saat ini. Ini 3 ini membuat orang capek. Nah, semestinya kita ini menjadi tolak ukur kita, mari kita buang 3 hal ini sehingga kita selalu merasa siap dalam situasi dan kondisi apapun. Baik, alhamdulillah Bu Kepala semakin tercerahkan khususnya bagi saya. Alhamdulillah dari pengalaman-pengalaman yang sudah dijalankan, sudah dilaksanakan begitu, semakin tercerahkan. Mudah-mudahan ini sebagai penambahan pemahaman ilmu khususnya bagi saya, dan mudah-mudahan bisa dipraktikkan khususnya di dalam dunia pendidikan. Lagi sekali terima kasih banyak atas waktunya Bu Kepala. Mudah-mudahan perbincangan kita sebagai amal ibadah. Amin ya Rabbal Alamin, dan semoga bermanfaat. Jika ada hal-hal yang kurang tepat atau kurang berkenan, itu semata-mata kedoifan saya sebagai manusia ya. Nah, jadi saya ucapkan selamat berkarya, semoga sukses dan semoga selalu diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bunda atas doanya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.